Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Dijatah 500.000 sebulan. Buat para pendengar setia Arah Temu yang belum nonton part satunya, silakan kunjungi linknya di deskripsi ya. Nah, biar langsung seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Doni benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya dia mengambil perusahaan yang sudah susah payah aku kelola. Kalau begini caranya, bagaimana aku bisa mendapatkan Hesti kembali? Ardan membatin. Otaknya terasa ingin pecah. Ia belum sanggup jika harus hidup miskin. Bagaimana? Mau dibicarakan atau cukup baca sendiri? Doni mengulang pertanyaan yang sudah dilontarkan untuk Ardan. Sementara lelaki itu masih diam dengan rasa amarah yang berhasil menguasai hatinya. Apa kamu tidak malu mengambil sesuatu yang sudah menjadi milik orang lain? Ardan menatap lelaki yang berdiri di hadapannya itu. Sementara Doni hanya tersenyum. Ardan memang tidak punya hati dan juga pikiran. Seharusnya aku yang bicara seperti itu. Apa kamu tidak malu mengambil sesuatu yang jelas-jelas bukan hak kamu? Doni membalas tatapan Ardan yang cukup mematikan itu. Detik itu juga Ardan bungkam. Otaknya berusaha untuk mencari alasan yang tepat. Semua ini hak aku. Apa kamu lupa kalau almarhum papa yang sudah menyerahkan semua ini untukku? Ungkap Ardan. Seketika Doni menggeleng. Lelaki itu tahu jika semua itu adalah rencana mereka. Dan mereka juga yang sudah memujuk ayah Doni untuk melakukan semua itu. Kalian yang sudah memujuk papa untuk menandatangani semua itu. Papa sama sekali tidak ada niat untuk memberikan semua ini untuk kalian. Karena aku ada buktinya. Ungkap Doni. Detik itu juga mata Ardan mendelik. Sangat berbahaya jika rahasia itu sampai terbongkar. Aku tidak percaya. Ardan menggeleng. Sampai kapanpun Ardan akan tetap mempertahankan perusahaan yang sudah lama ia kelola. Ini buktinya kalau kamu masih belum percaya. Doni menyodorkan ponselnya, lalu memutar video tersebut. Video bukti jika Ardan dan keluarganya melakukan kecurangan. Tidak mungkin. Dari mana kamu mendapatkan video itu? Tanya Ardan. Dia cukup terkejut dengan bukti yang berhasil Doni berikan. Pertanyaannya, dari mana Doni mendapatkannya? Itu tidak penting. Yang jelas perusahaan ini tidak sah menjadi milik kamu. Doni menjelaskan. Detik itu juga Ardan diam. Ia benar-benar kalah. Tidak ada yang bisa membelanya jika yang Ardan lakukan itu benar. Kalau kamu mau, kamu masih bisa kerja di sini. Tapi sebagai OB, bagaimana? Doni memberi tawaran. Tetapi seorang Ardan tidak sudi jika harus bekerja rendahan seperti itu. Terlebih di perusahaan itu, Ardan pernah menjadi seorang bos. Mau ditaruh di mana mukanya jika tiba-tiba jabatannya turun? Aku tidak sudi menjadi OB di sini. Aku akan buktikan jika aku bisa lebih sukses. Dan aku akan merebut kembali perusahaan ini. Setelah mengatakan itu, Ardan berlalu dari hadapan Doni. Laki itu keluar dengan hati yang penuh amarah. Doni tersenyum. Kini perusahaan yang seharusnya menjadi miliknya telah kembali. Setelah ini, Doni akan menjemput ibunya untuk tinggal bersamanya. Berharap setelah ibunya pulang ke rumahnya, kondisinya bisa pulih seperti semula. Terima kasih ya Pak atas bantuannya, ucap Doni pada Pak Jerry, orang kepercayaan ibunya yang berhasil memberikan bukti jika Ardan dan keluarganya bersalah. Sama-sama, kalau begitu saya permisi dulu. Setelah itu, Pak Jerry memutuskan untuk pergi. Sementara itu, Doni memutuskan untuk menemui orang kantor karena masih ada yang harus ia urus. Sesampainya di rumah, Hesti dan Sherly cukup terkejut saat melihat Ardan pulang. Bahkan Sherly langsung menghampiri suaminya, khawatir jika terjadi sesuatu, terlebih perusahaan yang Ardan kelola sedang ada masalah. Mas, tumben jam segini kamu udah pulang? Tanya Sherly. Sementara Ardan langsung menjatuhkan bobotnya di sofa, seraya melepas dasinya dan meletakkan asal. Doni sudah mengambil kembali perusahaan itu, jawab Ardan. Sherly dan Hesti terkejut mendengar hal tersebut jika perusahaan telah diambil kembali oleh Doni. Ardan, kamu serius? Doni sudah mengambil kembali perusahaan yang selama ini kamu kelola? Hesti melontarkan pertanyaan untuk memastikannya. Rasanya ia tidak percaya jika perusahaan itu kini sudah kembali kepada pemilik sesungguhnya. Untuk apa Ardan bohong, Bu? Doni juga punya bukti kalau kita yang sudah memujuk almarhum papa.
jawab Ardan. Mendengar itu, Hesti sangat terkejut. Jika ada bukti sebuah video, kini mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi, sekarang kamu dikeluarkan dari perusahaan? Kali ini Shirley yang melontarkan pertanyaan. Sementara itu, Ardan hanya mengangguk lalu menyandarkan kepalanya. Oh ya, sekarang keadaan kamu gimana? Tanya Ardan tanpa menolehnya. Mendengar itu, Shirley teringat jika ia dan ibu mertuanya baru saja pulang dari rumah sakit. Aku hamil, Mas. Shirley mengambil sebuah amplop yang berada di dalam tas, karena memang mereka baru saja sampai rumah. Kamu hamil? Ardan menerima amplop tersebut, lalu membuka dan membacanya. Ardan terdiam. Entah harus bahagia atau tidak, terlebih saat ini ia sedang mendapatkan masalah. Mas, kok kamu diam saja? Kamu gak bahagia aku hamil? Shirley mengguncang dengan suaminya. Seketika Ardan menoleh dengan tersenyum. Aku bahagia kok. Ardan meyakinkan jika ia bahagia atas kehamilan Shirley, walaupun sesungguhnya Ardan merasa biasa saja. Terus untuk kedepannya bagaimana? Ibu tidak ingin kita hidup melarat, kata Hesti. Wanita itu sangat takut kalau nanti Doni juga mengambil rumah yang kini mereka tempati. Ardan gak tahu, Bu. Ardan mau istirahat dulu. Ardan bangkit dan beranjak masuk ke dalam kamar. Melihat suaminya pergi, Shirley memutuskan untuk bangkit dan menyusul Ardan ke kamar. Di kamar, Ardan langsung melempar tubuhnya ke atas ranjang. Ia harus memutar otak untuk mencari pekerjaan. Setelah mendapat uang, Ardan berencana untuk mendapatkan Resti kembali. Jujur ia tidak bisa jauh dan terpisah dengan wanita yang telah melahirkan putrinya. Mas, kamu mau kemana? Tanya Shirley saat melihat suaminya bangkit dan menyambar kunci mobil yang tergeletak di atas meja. Ada urusan, kamu di rumah saja. Tanpa menghiraukan istrinya, Ardan berlalu dari kamar dan bergegas turun ke bawah. Ardan berencana untuk ke rumah Resti. Ia ingin bertemu dengan Sarah. Ardan, kamu mau kemana? Tanya Hesti saat melihat putranya turun dengan sedikit tergesa-gesa. Ada urusan sebentar, Bu. Ardan menjawab seraya berjalan menuju ruang tamu. Hesti menatap heran pada putranya. Setelah itu ia memutuskan untuk ke dapur. Sementara itu, saat ini Ardan sudah dalam perjalanan menuju rumah mantan istrinya. Rasanya ia tidak sabar ingin bertemu dengan putrinya. Sudah cukup lama Ardan tidak melihat Sarah. Tak lupa ia akan memberikan putrinya itu susu. Hari telah berganti seperti biasa. Pagi ini Resti sudah siap untuk berangkat ke kantor. Rahayu bercerita jika kemarin Ardan datang. Tiba-tiba ia teringat jika mantan suaminya kini telah menuai karma atas perbuatannya itu. Resti memang tidak melarang mantan suaminya untuk menemui Zara, asalkan Ardan tidak mempunyai rencana buruk untuk mengambil putri mereka, ataupun membawa kabur. Jika itu sampai terjadi, Resti tidak segan-segan untuk menuntut Ardan. Bu, aku pergi dulu ya, Resti berpamitan. Sementara Zara masih terlelap karena semalam tidak bisa tidur karena terlalu asik bermain. Iya, hati-hati. Setelah berpamitan, Resti memutuskan untuk berangkat. Tak lupa Rahayu mengantarkan putrinya sampai ke teras depan. Perlahan mobil yang membawa Resti melaju meninggalkan halaman rumah. Saat Rahayu hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba sebuah mobil datang. Dengan terpaksa Rahayu menghentikan langkah kakinya dan berdiri di depan pintu. Sementara itu, mobil sudah berhenti. Selang beberapa menit, seorang wanita turun dari mobil tersebut. Untuk apa dia datang ke sini? Rahayu membatin saat tahu siapa yang datang. Sementara wanita itu kini sudah berdiri di hadapannya. Ada urusan apa kamu datang ke sini? Rahayu langsung melontar pertanyaan. Rasanya ia sangat malas jika harus berhadapan dengan wanita itu. Wanita itu hanya menyunggingkan senyumnya. Aku hanya ingin memperingatkan kamu untuk menolak ajakan Mas Haris kembali lagi ke rumah. Karena kamu sama sekali tidak pantas bersanding dengan Mas Haris. Kamu itu tak lebih dari seorang pelakor yang bisanya menggoda suami orang. Kamu hanya menginginkan harta Mas Haris saja, bukan? Wanita itu kembali bersuara, yang tak lain adalah Anita. Mendengar itu, Rahayu justru tersenyum. Apa aku tidak salah dengar? Bukankah kamu sendiri yang seorang pelakor? Karena kamu sudah merebut suamiku. Kamu dan anakmu itu sama saja. Sama-sama perebut suami orang. Ungkap Rahayu, seketika Anita mendelik mendengar hal tersebut. Kamu... Plak, plak, plak. 3 tamparan mendarat di pipi Anita. Kesabaran Rahayu benar-benar sudah habis. Gara-gara wanita itu, ia harus rela berpisah dengan suaminya. Bahkan anak yang sudah lama mereka nanti harus berpisah dengan ayahnya.
Seharusnya kamu sadar diri. Gara-gara kamu, aku dan Mas Haris berpisah. Dan gara-gara kamu juga keluarga Mas Haris membenciku. Dengan cara curang kamu menjebak Mas Haris agar menikahimu. Ungkap Rahayu. Selama ini ia sudah cukup mengalah. Anita masih memegangi pipinya yang terasa panas akibat tamparan dari Rahayu. Ia pikir wanita itu akan diam saat dihina dan juga direndahkan. Namun dugaannya meleset. Rahayu yang sekarang bukan Rahayu yang dulu. Kalaupun aku kembali kepada Mas Haris, kamu tidak berhak untuk melarangnya. Karena yang seharusnya pergi itu kamu. Kamu yang harus pergi dari kehidupan Mas Haris. Mengerti? Rahayu kembali bersuara. Beruntung anakku memilih untuk bercerai dari laki-laki pelin-pelan seperti Ardan. Karena laki-laki seperti dia tidak pantas menjadi seorang suami. Ardan lebih pantas menjadi menantumu. Karena kalian sama-sama manusia yang tidak punya hati. Ungkapnya lagi. Dan satu lagi, perlu kamu ketahui kalau semua harta yang Mas Haris miliki bukanlah miliknya. Karena semua harta sudah memakai atas nama Resti, anakku. Rahayu kembali mengungkapkan semuanya. Sudah cukup Rahayu dia menerima perlakuan orang licik seperti Anita. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin Mas Haris menyerahkan hartanya untuk anak sialan itu. Apa ini alasan Mas Haris tidak mau membantu Ardan menantunya sendiri? Anita membatin. Dia cukup syok mendengar hal tersebut. Kamu jangan bohong ya. Mas Haris tidak mungkin menyerahkan seluruh hartanya untuk anak kamu. Itu tidak akan mungkin terjadi. Ujar Anita. Ia tidak percaya jika suaminya telah menyerahkan seluruh hartanya untuk putrinya sendiri. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanyakan langsung pada Mas Haris. Sahut Rahayu. Seketika Anita terdiam. Jika yang Rahayu ucapkan itu benar, itu artinya ia dan putrinya tidak mendapatkan apa-apa. Aku akan pastikan kalau Mas Haris mengurungkan niatnya itu. Karena anak Mas Haris itu Sherly, bukan anakmu itu. Anak yang kamu lahirkan itu hanya dari orang miskin, sama sepertimu. Ungkap Anita. Sementara itu Rahayu hanya tersenyum. Rasanya percuma meladeni manusia yang tidak punya hati. Walaupun miskin, tetapi dia jauh lebih baik daripada kamu. Dia bersedia menjadi ayah sambung untuk anakku yang ayah kandungnya kamu rebut. Sahut Rahayu ingin rasanya ia mencakar wajah Anita yang sok kecantikan itu. Itu sebabnya kamu lebih pantas dengan dia dibandingkan dengan Mas Haris. Karena Mas Haris adalah suamiku, ayah dari anakku. Balas Anita yang tak mau kalah. Bahkan wanita itu bisa nekat demi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita lihat saja nanti seberapa tahan Mas Haris menjadi suamimu. Setelah mengatakan itu, Rahayu memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Tak peduli jika Anita masih berada di luar. Sial. Akan aku buktikan kalau Mas Haris akan tetap menjadi milikku. Hanya aku yang pantas menjadi istri Mas Haris. Anita mengerang frustasi. Setelah itu ia memutuskan untuk pulang. Anita ingin memastikan jika harta milik suaminya masih aman. Sementara itu di rumah Rahayu membuka sebuah kotak yang berisi kalung liontin. Kalung itu adalah hadiah kehamilannya dari Haris, suaminya. Bahagia yang seharusnya mereka rasakan, tetapi harus kandas dengan hadirnya wanita tidak tahu diri itu. Sudah cukup selama ini aku mengalah. Aku pikir dengan menghilangkan dan menjauh, kehidupanku akan tentram. Tapi nyatanya tidak. Putriku harus menjadi korban keegoisan mereka. Dan kini saatnya aku mengambil hak yang seharusnya putriku miliki. Rahayu membatin. Awalnya ia ragu untuk menerima tawaran dari Haris, namun lelaki itu terus membujuknya. Alhasil Rahayu bersedia. Resti, kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk tersenyum. Cukup ibu yang menderita. Cukup ibu yang merasakan sakit. Rahayu memandang foto putrinya saat remaja dulu. Wajahnya memang sangat mirip dirinya, tetapi mata dan hidungnya milik Haris ayahnya. Dan kamu Zara, kamu juga berhak bahagia, ucap Rahayu, lalu mencium pipi cabi cucunya. Setelah itu Rahayu memutuskan untuk menghubungi nomor Haris. Assalamualaikum Mas, maaf pengganggu. Waalaikumsalam, tidak apa-apa, lagi pula aku sedang santai. Rahayu bagaimana? Apa kamu bersedia untuk kembali lagi denganku? Iya Mas, aku bersedia. Aku tidak ingin melihat putri dan cucuku menderita sama sepertiku dulu. Rahayu terima kasih, secepatnya aku akan menjemput kamu dan keluarga kecil kita. Aku juga sudah mengurus Anita dan juga Sherly. Iya Mas, udah dulu ya, Zara bangun. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Setelah sambungan telepon terputus, Rahayu kembali meletakkan ponsel miliknya.
Setelah itu, Rahayu mendekati cucunya lalu membopongnya karena sudah terbangun dari tidurnya. Waktu berjalan begitu cepat, pukul 3 sore Haris sudah sampai di rumah. Ia memang sengaja pulang lebih cepat karena ada urusan yang lain. Melihat suaminya pulang, Anita langsung menghampirinya. "Pak, ada yang mau Mama tanyakan." Anita kini sudah berdiri di hadapan suaminya. Sementara itu, Haris memilih untuk menjatuhkan bobotnya di sofa seraya mengendurkan dasinya. "Ada apa?" tanya Haris sembari melipat lengan kemejanya. "Apa benar kalau Papa sudah menyerahkan semua harta kepada anak sialan itu?" Haris yang mendengar pertanyaan dari istrinya itu seketika menoleh. Jika Anita tahu, sudah dapat dipastikan jika istrinya itu pasti sudah menemui Rahayu. "Memangnya kenapa?" Haris menatap wanita yang duduk di sebelahnya. "Mama tidak setuju. Mereka itu bukan siapa-siapa. Seharusnya Papa mewariskan semuanya kekayaan ini pada Sherly putri kita," ungkap Anita. Dari raut wajahnya sudah terlihat jika Anita benar-benar tidak terima atas keputusan yang Haris ambil. "Resti lebih berhak dibandingkan dengan Sherly. Karena Resti itu putri kandungku bersama dengan Rahayu. Berbeda dengan Sherly. Dia anak siapa? Apa kamu tahu siapa ayahnya?" Saut Haris. Seketika Anita bungkam. Ia tahu kalau Sherly memang bukan putri kandung Haris. "Mama tidak peduli. Yang jelas Papa harus memberikan semua ini pada Sherly." Paksanya, Anita akan memaksa suaminya untuk menyerahkan hartanya pada Sherly. "Itu tidak akan pernah terjadi. Sherly dan kamu sama sekali tidak berhak atas semua ini. Karena aku sudah memberikan semuanya pada Resti," tegasnya. Haris juga tak mau kalah. Setelah itu, Haris memutuskan untuk naik ke lantai atas di mana kamarnya berada. Pokoknya aku tidak akan menerima keputusan yang sudah kamu buat itu. Sampai kapanpun, aku tidak akan membiarkan kamu dan perempuan itu kembali bersatu. Tidak akan pernah." Anita mengerang frustasi. Ia akan mencari segala cara untuk mendapatkan apa yang sudah ia inginkan. Setelah itu, Anita bergegas menyusul suaminya ke kamar. Setibanya di kamar, terlihat jika Haris baru saja selesai mandi. Berbagai pertanyaan pun melintas di benaknya. Bahkan Anita berpikir jika suaminya akan pergi menemui Rahayu dan juga putrinya. "Papa mau kemana? Kenapa cepat sekali mandi? Atau jangan-jangan Papa mau ke rumah perempuan sialan itu?" Anita memberondong beberapa pertanyaan. Sementara itu, Haris hanya diam dan sibuk untuk mengambil baju. "Pa," Anita menarik tangan suaminya. Seketika Haris menghentikan gerakan tangannya untuk mengambil baju. Lelaki itu menoleh kepada istrinya yang berdiri di sebelahnya. "Papa ada urusan, masalah pekerjaan," saut Haris. Namun Anita sama sekali tidak percaya dengan omong suaminya itu. Anita yakin jika suaminya pasti pergi ke rumah Rahayu. "Mama gak percaya, Papa pasti mau ke rumah perempuan sialan itu kan?" Terkanya, dari nada bicaranya Anita benar-benar sudah marah. Haris menghela napas. "Terserah kamu percaya atau tidak. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa ikut." Setelah penampilannya sempurna, Haris bergegas mengambil kunci mobil miliknya. Mereka usianya sudah tidak muda lagi, tetapi Haris masih terlihat muda dan juga gagah. Kini Haris sudah berada di lantai bawah, sementara Anita masih berada di kamar. Wanita itu bingung sendiri, ingin ikut suaminya, tapi khawatir kalau Haris benar-benar pergi untuk urusan pekerjaan. Ingin tetap diam di rumah, namun Anita takut jika suaminya pergi menemui anaknya. Hari telah berganti, berhubung sekarang hari Minggu, Adan berencana untuk pergi ke rumah mantan istrinya. Adan merasa rindu pada putrinya Zara, itu sebabnya Ardan hendak pergi ke rumah Resti. "Kamu mau kemana, Mas? Ini kan hari Minggu." Sherly berjalan menghampiri suaminya yang sedang bersiap untuk pergi. Ardan memang tidak pernah jujur jika pergi menemui putrinya, karena sudah dapat dipastikan Sherly melarangnya. "Mau ke rumah teman, sekalian nanyain kerjaan," dustanya. Ardan terpaksa berbohong agar istrinya memberikan izin. "Ya sudah, aku pergi sekarang ya," ujar Ardan berpamitan. Sementara Sherly hanya mengangguk. Tapi entah kenapa Sherly merasa curiga, karena baru kemarin suaminya juga dari rumah temannya. Setelah berpamitan, Ardan bergegas turun ke bawah. Selang beberapa menit terdengar suara mobil Ardan pergi. Mendengar itu, Sherly turun dan berencana untuk mengikuti suaminya secara diam-diam. Sherly ingin tahu apakah suaminya benar-benar pergi ke rumah temannya atau tidak. "Kok kesini sih? Ini kan jalan ke rumah Resti." Ternyata benar dugaanku. Mas Ardan bukan pergi ke rumah temannya, tapi ke rumah mantan istrinya. Sherly membatin. Ia terus melajukan mobilnya mengikuti mobil suaminya.
Tidak butuh waktu lama, kini mereka tiba di depan rumah Resti. Sherly sengaja menepikan mobilnya jauh dari rumah Resti. Setelah itu ia turun dan mengikuti langkah suaminya. Ardan benar-benar pergi ke rumah mantan istrinya. Assalamualaikum. Ardan mengucapkan salam seraya berjalan menghampiri mantan istrinya yang sedang berada di teras bersama dengan putrinya. Waalaikumsalam. Resti bangkit dari duduknya, sementara Zara masih sibuk bermain. Aku kesini ingin bertemu dengan... Oh, jadi ini alasan kamu pergi, Mas. Kamu pamitnya mau pergi ke rumah teman, tapi nyatanya pergi ke rumah mantan. Sherly memotong ucapan suaminya seketika Ardan dan Resti menoleh. Sherly, kenapa kamu... Tidak usah kaget seperti itu. Dan kamu, wanita tidak tahu malu. Mas Ardan itu sudah menceraikan kamu, tapi kamu masih tetap menggodanya dan memintanya untuk datang ke rumah. Sherly kembali memotong ucapan suaminya. Sherly, aku kesini untuk bertemu dengan Zara, jadi kamu jangan sangkut pautkan dengan Resti, ujar Ardan. Ia cukup kesal dengan ucapan istrinya itu. Alah, itu cuma alasan. Tapi dalam hati memang ingin bertemu dengan mantan istri kamu kan? Sahut Sherly. Dasar wanita murahan, wanita tidak tahu diri. Sudah dicerai saja masih suka menggoda, tidak tahu malu, cercanya. Sherly memang tidak segan-segan untuk mencaci maki orang yang dibencinya. Yang sebenarnya murahan itu siapa sih? Bukannya wanita yang merebut suami orang itu yang disebut murahan. Perlu kamu tahu ya, kalau kamu memang melarang suamimu untuk menemui putrinya, tolong kamu jaga. Jika perlu kamu ikat agar tidak bisa pergi. Ungkap Resti mendengar itu seketika Sherly naik pitam. Kamu? Sherly. Ardan mendorong tubuh istrinya saat Sherly hendak melayangkan tamparannya pada Resti. Karena dorongan yang cukup keras membuat tubuh Sherly jatuh. Tubuh Sherly jatuh ke ubin, sementara perutnya tidak sengaja mengenai sudut meja. Sedetik kemudian cairan merah mengalir di kakinya. Melihat itu Ardan terkejut. Resti pun demikian. Sedangkan Sherly merintih kesakitan seraya memegangi perutnya. Wah, jangan-jangan Sherly keguguran. Menurut kalian gimana? Au, Mas, perut aku. Sherly meringis kesakitan sementara tangannya terus memegangi perutnya. Detik itu juga Ardan beranjak menghampiri istrinya. Rasa panik dan juga khawatir menjadi satu. Terlebih saat melihat ada cairan merah yang mengalir dari kaki istrinya itu. Sherly, kamu baik-baik saja kan? Tanya Ardan dengan raut wajah panik. Sementara itu Resti berusaha untuk mendekat seraya menggendong putrinya. Mas, cepat kamu bawa ke rumah sakit, titah Resti. Detik itu juga Ardan membopong tubuh istrinya dan membawanya ke dalam mobil. Setelah itu Ardan melajukan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi. Mas, sakit banget. Sherly terus meringis kesakitan dan hal tersebut membuat Ardan semakin panik. Ia khawatir jika sampai terjadi sesuatu yang buruk pada istri dan juga janin yang ada di dalam perut. Sementara di rumah, Resti masih berdiri di teras. Selang beberapa menit, Rahayu keluar. Mendengar ada keributan membuat wanita itu merasa penasaran dan memutuskan untuk melihatnya terlebih dahulu. Resti, ada apa? Tadi ibu dengar seperti ada keributan. Rahayu berjalan menghampiri putrinya yang masih berdiri di teras. Mendengar suara ibunya, seketika Resti menoleh. Tadi Mas Ardan datang, katanya kangen sama Zara. Gak taunya istrinya ngikutin, jawab Resti. Oh, terus sekarang mereka pulang? Tanya Rahayu. Ke rumah sakit, Bu. Tadi mereka sampai bertengkar. Mas Ardan tidak sengaja mendorong Sherly sampai jatuh, jawab Resti. Sementara Rahayu hanya mengangguk. Setelah Rahayu kembali masuk ke dalam, sementara Resti masih bermain dengan putrinya. Di lain tempat, Ardan dan Sherly sudah tiba di rumah sakit. Saat ini Sherly sudah mendapatkan penanganan dari dokter. Sementara itu, Ardan langsung menghubungi ibu mertuanya dan juga ibunya sendiri. Ardan hanya bisa berharap semoga istri dan calon anaknya baik-baik saja. Ardan, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana keadaan Sherly? Ibu mertuanya langsung melontarkan pertanyaan, raut wajahnya terlihat begitu panik. Ia khawatir kalau sampai terjadi sesuatu pada putri satu-satunya itu. Tadi Ardan tidak sengaja. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Anita langsung melontarkan pertanyaan saat melihat dokter yang menangani Sherly keluar dari ruangan. Maaf, kami tidak bisa menyelamatkan janin yang ada dalam kandungan. Dan mungkin untuk kedepannya, Ibu Sherly akan sulit hamil. Dokter Egy menjelaskan. Mendengar itu, Ardan sangat terkejut, begitu juga dengan Anita. Tidak mungkin, Sherly tidak mungkin keguguran, ujar Ardan. Ada rasa menyesal karena sudah membuat istrinya keguguran.
Setelah itu, ia bergegas masuk ke dalam untuk melihat keadaan sang istri. Sherly. Ardan berjalan menghampiri istrinya yang terbaring lemah di berangkar rumah sakit. Selang beberapa menit, Anita masuk ke dalam. Wanita itu langsung menghampiri putrinya. Ardan, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Sherly sampai keguguran? Anita kembali melontarkan pertanyaan. Rasanya belum puas jika belum mendapatkan jawabannya. Setelah itu, Ardan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Anita benar-benar murka saat tahu putrinya keguguran gara-gara Ardan yang masih saja membela mantan istrinya. Ardan memang salah. Ia juga menyesal karena sudah menyebabkan istrinya keguguran. 1 bulan telah berlalu. Kini Haris sudah mantap untuk membawa Rahayu serta keluarga kecilnya ke rumah. Mereka pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Selama ini Rahayu sudah cukup untuk mengalah. Haris tidak peduli lagi dengan Anita dan juga Sherly. Oke, udah gak ada yang ketinggalan kan? Tanya Haris untuk memastikan. Awalnya Resti sempat menolak ajakan ayahnya. Namun setelah mereka menceritakan apa yang pernah dialami, Resti menjadi luluh. Ternyata apa yang ia alami hampir seperti kisah rumah tangga ibunya. Sudah gak ada, sahut Rahayu. Setelah itu, Haris mulai melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Haris telah mempersiapkan semuanya. Ia akan mengembalikan kebahagiaan wanita yang sangat dicintainya. Resti, setelah ini kamu harus bekerja di perusahaan ayah. Karena apa yang ayah miliki sekarang sudah menjadi atas nama kamu. Ungkap Haris. Jujur Resti sempat terkejut saat mendengar itu semua. Tapi ya, apa tidak terlalu berlebihan? Nanti tidak ada yang berlebihan. Sejak dulu memang ayah sudah mempersiapkan semuanya. Ayah memang sudah merencanakan ini. Potong Haris, sementara itu Resti hanya mengangguk. Ia tidak menyangka kalau ternyata dirinya terlahir dari keluarga yang berada. Hanya saja nasib yang membuat Resti harus merasakan kesulitan. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kini mereka tiba di rumah. Haris segera memarkir mobilnya. Setelah itu mereka bergegas keluar. Resti sempat kagum dengan rumah ayahnya. Dengan menggendong putrinya, Resti berjalan masuk ke dalam mengikuti langkah kedua orang tuanya. Setibanya di dalam, Haris langsung menyuruh asisten rumah tangga untuk membawa koper milik istri dan anaknya ke kamar. Anita yang menyadari kedatangan mereka seketika bangkit dari duduknya dan beranjak menuju ruang tengah. Jadi papa benar-benar mengajak mereka untuk tinggal di sini. Anita menatap tajam suaminya. Wanita itu benar-benar tidak setuju dengan keputusan yang Haris ambil, yaitu membawa istri pertamanya bersama dengan keluarga kecilnya itu. Memangnya kenapa? Mereka berhak untuk tinggal di sini. Sahut Haris dengan santai. Pak, gara-gara anak sialan itu, Sherly keguguran. Dia yang menyebabkan anak kita keguguran. Anita menuduh Resti jika dia penyebab Sherly keguguran. Sherly keguguran karena suaminya sendiri. Jadi kamu jangan menyalahkan Resti, ujar Haris. Menantumu itu yang bersalah. Itu karena dia yang terus-menerus menggoda Ardan. Mereka itu sudah bercerai. Tapi wanita tidak tahu diri ini yang selalu menghubungi Ardan dengan alasan anaknya ingin bertemu. Tuduhnya. Jujur mendengar itu semua, Resti murka. Istri kedua ayahnya memang mulutnya sama seperti mantan ibu mertuanya. Resti, lebih baik sekarang kamu ajak Zara untuk istirahat. Kasian, sepertinya dia kelelahan. Kamu tidak perlu mendengar omongan Anita. Otaknya memang sudah tidak waras. Tita Haris. Anita memang selalu mencari keributan. Dan kali ini Haris tidak ingin meladeninya. Jadi mereka tetap akan tinggal di sini. Aku tidak setuju, Pak. Kamu tidak boleh melakukan ini tanpa izin dariku. Protesnya. Aku tidak perlu meminta izin darimu. Karena kamu sama sekali tidak berhak atas rumah ini. Kalau kamu keberatan, kamu bisa pergi dari rumah ini. Sahut Haris. Detik itu juga Anita bungkam. Melihat itu Rahayu hanya menyunggingkan senyumnya lalu mengajak Resti untuk masuk ke dalam kamar. Hari telah berganti, kini Ardan harus kembali berjuang untuk mencari pekerjaan. Setelah hampir sebulan hanya mengurus istrinya yang sempat sakit karena syok atas kejadian yang menimpanya. Selain keguguran, Sherly juga dinyatakan akan sulit hamil. Hal tersebut yang membuat wanita itu jatuh sakit. Awalnya Anita ingin membawa pulang putrinya karena kecewa dengan musibah yang menimpa Sherly. Namun Sherly menolak dengan alasan dia masih mencintai Ardan dan ingin tetap melanjutkan pernikahan mereka. Hal tersebut membuat Anita harus mengalah. Aku pergi dulu ya. Kalau butuh apa-apa, panggil ibu saja. Ujar Ardan seraya memberikan pengertian pada istrinya itu. Iya mas, Sherly mengangguk. Setelah itu Ardan bergegas keluar dari kamarnya. Setibanya di bawah, terlihat ibu dan kakaknya sudah bersiap untuk sarapan.
Melihat Ardan turun, dengan segera Hesti memanggil putranya untuk ikut sarapan. Dengan terpaksa Ardan berjalan menghampiri ibunya. "Kamu jadi pergi?" tanya Hesti. "Iya Bu, sudah cukup lama Ardan berdiam diri di rumah," sahut Ardan. "Ya sudah, ibu doakan semoga kamu segera mendapatkan pekerjaan," ujar Hesti. "Kamu gak sarapan dulu? Oh iya, Sherly gak turun?" "Gak usah Bu, paling nanti titip Sherly ya Bu, Ardan pergi sekarang." Ardan berpamitan, setelah itu ia bergegas pergi. Karena hari ini Ardan harus interview. Beruntung ada satu lamaran yang diterima di salah satu perusahaan. Kini Ardan sudah dalam perjalanan, tiba-tiba saja ia kembali teringat putrinya. Mungkin untuk saat ini Ardan akan kesulitan untuk menemui Zara. Selain Sherly melarangnya, mantan istrinya itu juga sudah pindah rumah. Sherly memang belum tahu jika Resti adalah anak kandung ayahnya. Selain Sherly juga baru mengalami keguguran, Anita juga punya alasan lain untuk merahasiakan masalah tersebut. Itu sebabnya sampai detik ini Sherly tidak tahu jika dia bukan anak kandung Haris. Sherly juga belum tahu jika kini Resti dan ibunya tinggal bersama mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kini Ardan sudah tiba di perusahaan tempat ia melamar pekerjaan. Setelah memarkirkan mobilnya, Ardan segera turun dan beranjak masuk ke dalam gedung. Setelah itu Ardan berjalan menuju meja resepsionis untuk menanyakan di mana ia bisa melakukan interview. Kini Ardan sudah tiba di depan ruangan tempat ia akan melakukan interview. Tanpa menunggu lama, Ardan mengetuk pintu ruangan tersebut. Setelah mendapat jawaban, Ardan bergegas masuk ke dalam. Terlihat seorang wanita sedang duduk di sebuah kursi. Dengan perlahan, Ardan berjalan maju ke depan. "Silakan duduk." Wanita itu menyuruh Ardan untuk duduk. Seketika Ardan terdiam. Ia seperti mengenal suara itu. Dengan perlahan Ardan menarik kursi untuk duduk. "Oke, ceritakan pengalaman Anda," titahnya. Mendengar itu, Ardan semakin yakin siapa pemilik suara itu. "Resti. Kamu Resti?" Ardan menebak. Sedetik kemudian wanita itu mendongak. Ardan sangat terkejut setelah tahu jika wanita itu adalah mantan istrinya. Resti tersenyum. "Silakan lakukan apa yang saya perintahkan." Ardan menggeleng kepalanya. Ia merasa jika kini Resti sombong. Tapi yang membuat Ardan heran, bagaimana mungkin mantan istrinya menjadi seorang pemimpin perusahaan. Melihat raut wajah Ardan, Resti hanya tersenyum dalam hatinya. "Kamu pasti bingung, Mas. Kenapa aku bisa duduk di sini?" Resti membatin, sementara Ardan masih diam dengan raut wajah kebingungan. "Kamu sekarang berubah ya?" ujar Ardan seraya menatap mantan istrinya dengan tatapan tak percaya. Bahkan lelaki itu kembali menggelengkan kepalanya. Rasanya ia tak percaya dengan apa yang Ardan lihat. Resti menghela napas. "Tolong, di sini untuk membahas pekerjaan, bukan membahas masalah pribadi." Ardan membuang muka, kesal dan marah berubah menjadi satu. Setelah itu, Ardan menghembuskan napas, berusaha untuk menahan sabar. Sementara Resti menahan tawanya saat melihat ekspresi wajah mantan suaminya. "Kamu memang sombong. Oke, mungkin sekarang kamu menang. Tapi aku akan buktikan kalau kamu akan kembali lagi padaku." Setelah mengatakan itu, Ardan memutuskan untuk pergi. Malu rasanya jika harus bekerja satu kantor dengan mantan istri. Terlebih posisi Resti yang sebagai pemimpin. "Dari dulu, kamu memang tidak pernah berubah, Mas. Kamu memang sombong," gumamnya. Setelah itu Resti memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya. Ini adalah hari pertama Resti bekerja di perusahaan milik ayahnya yang kini sudah menjadi miliknya. Haris sudah memberikan tanggung jawab perusahaan tersebut pada putrinya. Bahkan Haris juga sudah memperkenalkan Resti pada seluruh karyawan, jika putrinya adalah pengganti dirinya. Di luar, Ardan terus mengumpat kesal. Ia benar-benar heran dengan mantan istrinya itu yang kini telah berubah. Bukan hanya sikapnya saja, tetapi kehidupan Resti juga sudah berubah. Kini mantan istrinya itu juga berubah sangat cantik, penampilannya sungguh elegan. "Resti, aku pastikan kamu akan kembali lagi dalam pelukanku. Aku akan membuatmu bertekuk lutut seperti dulu lagi." Ardan berjanji pada dirinya sendiri jika ia akan membuat Resti kembali lagi padanya. Tak rela jika mantan istrinya itu direbut oleh lelaki lain. Sekarang aku harus mencari pekerjaan kemana? Bingung juga. Tapi gak mungkin aku balik lagi ke perusahaan itu, ujar Ardan yang benar-benar merasa bingung. Lelaki itu memijit pelipisnya. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan pekerjaan. Tiba-tiba saja ponselnya berdering. Dengan segera Ardan mengambil benda pipih miliknya itu. Tertera nama Sherly, khawatir ada yang penting.
Ardan langsung menggeser tombol berwarna hijau untuk menerima panggilan. Halo, ada apa? Mas, aku bosan di rumah terus. Kamu mau transfer uang ya? Aku mau ke salon, belum perawatan soalnya. Ardan kembali memijit pelipisnya saat mendengar istrinya meminta uang. Terlebih uang untuk ke salon. Biaya perawatan Sherly tidaklah murah. Dan memang semenjak sakit, Sherly belum pernah ke salon. Wajar jika sekarang meminta uang untuk perawatan. Memangnya kamu butuh berapa? Soalnya uang di ATM aku udah tipis. Gak banyak kok, cuma 5 juta saja. Ya sudah, nanti aku transfer. Tapi kamu jangan boros-boros ya. Soalnya aku belum dapat kerjaan. Iya, ya udah buruan transfer. Iya, aku transfer sekarang. Sambungan telepon terputus, Ardan menghela napas. Setelah itu, ia mentransfer uang seperti yang istrinya inginkan. Sejujurnya Ardan benar-benar bingung. Uang tabungan mulai menipis. Kemarin saja ia terpaksa menjual salah satu mobilnya untuk menutupi kebutuhan. Waktu berjalan begitu cepat, setelah hampir seharian Ardan berkeliling kota Jakarta. Kini ia memutuskan untuk pulang. Usahanya untuk mencari pekerjaan gagal, terlalu sulit mencari lowongan, karena hampir tempat kerja tidak ada yang membutuhkan tenaga lagi. Setelah memarkirkan mobilnya, Ardan bergegas turun lalu segera masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam, terlihat ibunya sedang duduk santai di sofa ruang tengah. Melihat putranya pulang, Hesti langsung memanggilnya dan menyuruhnya untuk mendekat. Ada apa, Bu? Ardan menjatuhkan bobotnya di sofa. Tak lupa tangan kanannya bergerak untuk mengendurkan dasinya yang melingkar di leher. Gimana? Katanya hari ini kamu interview. Diterima kan? Tanya Hesti. Wanita itu sangat berharap agar putranya bekerja di sebuah perusahaan yang besar, supaya mendapatkan gaji yang besar pula. Dengan begitu Hesti tetap bisa menikmati kehidupan yang mewah seperti dulu. Ardan menghela napas. Enggak, Bu. Karena perusahaan itu milik Resti. Ardan memang belum yakin, tapi Ardan melihat dengan mata kepala sendiri kalau Resti adalah pemimpin perusahaan itu. Kamu serius? Resti wanita kampungan itu menjadi pimpinan perusahaan? Hesti sangat terkejut saat tahu jika mantan menantunya kini telah sukses dan menjadi pemimpin perusahaan. Untuk apa Ardan bohong, Bu? Sekarang Resti sudah berubah jadi sombong. Dia seperti sudah tidak mengenaliku lagi, ujar Ardan. Entah kenapa rasa benci muncul saat mengingat kejadian di kantor pagi tadi. Sangat tidak masuk akal. Hesti terdiam sejenak memikirkan hal tersebut. Sementara Ardan kembali memijit pelipisnya yang terasa sangat pusing. Selang beberapa menit Rena pulang. Semenjak Karen dibawa pergi oleh ayahnya, wanita itu terlihat semakin bebas tanpa beban. Rena seperti tidak pernah memikirkan bagaimana dengan putrinya. Walaupun sekarang bersama dengan ayahnya, setidaknya Rena menanyakan kabar, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan. Dari mana saja kamu? Kemarin juga gak pulang. Hesti melontarkan pertanyaan saat melihat putrinya itu pulang. Nyari kesenangan lah, Bu. Memangnya kemana lagi? Masih untung mau pulang, sahut Rena. Mendengar itu seketika Hesti naik pitam. Ia tidak pernah mendengar putrinya berkata seperti itu sebelumnya. Namun sekarang Rena benar-benar berubah. Kamu, sejak kapan kamu berani bicara seperti itu, hah? Hesti meninggikan suaranya. Seketika Ardan bangkit khawatir terjadi sesuatu pada ibunya. Sabar, Bu, jangan terbawa emosi. Kak, lebih baik sekarang kakak masuk ke dalam kamar. Jangan membuat ibu emosi, ujar Ardan. Detik itu juga Rena bergegas masuk ke dalam kamarnya. Sementara itu Ardan berusaha untuk menenangkan ibunya agar emosinya stabil. 1 bulan telah berlalu setelah Doni mengungkap keinginan untuk memperistri Resti. Kini hari bahagia mereka telah tiba, yaitu hari pernikahan mereka berdua. Awalnya Resti sempat ragu, tetapi selama ini ia sudah melihat bagaimana sikap dan sifat Doni. Selama ini juga Resti sudah melihat bagaimana pengorbanan Doni seperti apa. Hampir 3 tahun Doni menunggu, dan kini penantian Doni tidak sia-sia. Wanita yang sangat dicintainya selangkah lagi akan menjadi miliknya. Pernikahan akan diadakan di sebuah gedung yang telah Haris sewa. Dalam hati Anita, ia benar-benar tidak terima dengan apa yang suaminya itu lakukan. Saat Sherly menikah dulu, Haris sama sekali tidak melakukan apa-apa. Justru pesta pernikahan dilakukan di rumah Ardan, berbeda dengan yang sekarang. Kamu benar-benar pilih kasih. Kamu rela kehabisan uang hanya untuk anak sialan itu. Batin Anita, andai saja Sherly mengetahui hal itu, pasti dia tidak akan menerimanya. Namun sebisa mungkin Anita merahasiakannya. Beruntung Sherly belum pernah datang ke rumah dalam waktu sebulan ini. Anak ibu cantik banget.
ujar Rahayu saat melihat putrinya selesai di make up, sementara Zara kini dalam gendongannya. Ibu juga cantik, sahut Resti. Walaupun usianya Rahayu sudah tak muda lagi, tetapi kecantikannya tidak pernah luntur. Kalian memang bidadari yang kecantikannya luar biasa, ujar Haris yang baru saja datang. Mendengar itu, Resti dan Rahayu seketika menoleh. Ah ya, bisa saja, kata Resti. Jujur jantungnya terasa berdebar kencang. Ia hanya bisa berdoa semoga acara berjalan dengan lancar. Oh ya, acara sebentar lagi akan dimulai. Setelah ijab kabul selesai, nanti keluar ya, titah Haris. Iya, Rahayu mengangguk. Setelah itu, Haris kembali ke depan. Semenjak Rahayu masih berada di ruangan bersama dengan putrinya dan juga cucunya, serta beberapa orang yang nantinya akan membantu Resti keluar. Di luar acara ijab kabul akan dimulai sekarang juga. Pak Penghulu mulai mencoba tangan Doni. Setelah itu lafaz ijab kabul terucap. Hanya dengan satu tarikan napas, Doni berhasil mengucapkan janji suci tersebut. Bagaimana para saksi? Sah? Pak Penghulu melontar pertanyaan setelah Doni berhasil mengucapkan janji suci itu. Sah. Para saksi dan tamu undangan menjawab secara bersamaan. Setelah itu, salah satu orang datang menemui Resti dan menyuruhnya untuk keluar. Ayo sayang, kita keluar sekarang. Rahayu membantu putrinya untuk berdiri. Sementara itu, Zara bersama dengan pengasuhnya terlebih dahulu. Tentunya ikut keluar bersama dengan mereka. Setibanya di luar, Resti berjalan menghampiri lelaki yang kini sudah sah menjadi suaminya. Mata Doni sempat tidak berkedip melihat kecantikan Resti. Setelah mereka menandatangani akta nikah, kini keduanya akan berdiri di pelaminan untuk menerima ucapan selamat dari para tamu yang datang. Doni, kamu benar-benar tega merebut Resti dariku. Dan kamu Resti, kamu tega mengkhianatiku. Batinnya, dari kejauhan Ardan dapat melihat kebahagiaan di wajah mantan istrinya itu. Jujur Ardan belum pernah melihat Resti sebahagia itu. Doni, aku pastikan kamu tidak akan pernah menyentuh Resti. Karena dia hanya akan menjadi milikku. Batinnya lagi, entah dari mana Ardan mengetahui pernikahan mereka. Karena memang Resti maupun Doni tidak mengundangnya, keluarga Ardan. Mas, aku ke toilet sebentar ya. Bisik Resti tepat di telinga suaminya. Kini mereka sedang duduk santai menikmati pesta. Mau diantar nggak? Tawarnya. Doni khawatir jika istrinya itu kesulitan untuk berjalan dengan gaun pengantin yang dipakainya. Gak usah mas, aku bisa sendiri kok, saut Resti dengan tersenyum. Ya sudah, jangan lama-lama, balas Doni, sementara Resti hanya mengangguk lalu beranjak menuju toilet, tentunya dengan mengangkat gaun yang dipakainya agar mempermudah jalannya. Setibanya di tempat toilet, Resti menunggu seseorang yang akan membantunya. Sembari menunggu, Resti memutuskan untuk melepas sepatunya terlebih dahulu. Namun tiba-tiba ada sebuah tangan yang membekap mulutnya. Resti berusaha untuk meminta tolong, tapi apa daya jika kesadarannya hilang. Ketika orang itu hendak membawa Resti pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di tengkuknya. Detik itu juga orang itu ambruk. Begitu juga dengan Resti yang memang sudah tak sadarkan diri. Entah siapa yang melakukannya, karena saat ini Doni belum sadar jika istrinya sedang terancam. Kira-kira siapa ya yang mau menculik Resti dan siapa nanti yang menolongnya? Sial, lelaki itu mengumpat kesal. Dengan memegangi tengkuknya, lelaki berkemeja hitam itu bangkit. Dengan pandangan yang sedikit kabur, lelaki itu menatap pemuda yang berdiri di hadapannya. Siapa kamu? Lelaki itu melontarkan pertanyaan. Itu bukan urusan kamu. Yang jelas, aku akan menggagalkan rencana kamu untuk menculik istri orang. Jawabnya. Seketika lelaki itu naik pitam mendengar jawaban dari pemuda berjas hitam itu. Sialan, berani juga kamu ya. Lelaki itu yang tak lain adalah Ardan langsung melayangkan pukulannya ke arah pemuda berjas hitam tersebut. Kini keduanya tengah sama-sama adu otot. Pemuda itu terpaksa melawan Ardan yang lebih dulu menyerangnya. Sementara itu di luar Doni tengah gelisah. Pasalnya sudah 10 menit lebih Resti belum juga kembali. Sesekali ia melirik ke arah belakang, di mana kamar mandi berada. Sementara itu Rahayu yang melihat kegelisahan menantunya dengan segera menghampirinya. Doni, Resti di mana? Tanya Rahayu, sementara cucunya masih dalam gendongan. Tadi pamit ke toilet bu, tapi sampai sekarang belum juga kembali. Jawab Doni. Seketika Rahayu terdiam, setelah itu Haris mendekat saat melihat istri dan menantunya tengah gelisah. Ada apa ini? Doni, Resti mana? Kali ini Haris yang melontarkan pertanyaan. Tadi pamit ke toilet ya. Tapi sampai sekarang belum kembali, jawab Doni.
Lelaki itu terlihat panik, khawatir jika sampai terjadi sesuatu yang buruk terhadap istrinya. "Doni, ada apa?" tanya Dian, ibunya Doni. "Resti," ucapan Doni terpotong saat mendengar suara dari arah belakang. Seketika mereka menoleh ke arah sumber suara tersebut. "Resti!" Melihat istrinya dipapa oleh seseorang, dengan segera Doni berlari menghampirinya. "Ayo, Resti, kenapa? Sayang, kamu baik-baik saja kan?" Doni melontarkan pertanyaan pada pemuda itu yang tak lain adalah adiknya sendiri. "Aku nggak apa-apa kok, Mas." Resti menjawab dengan suara lemah, karena kepalanya masih terasa pusing. Dengan sigap Doni memapa istrinya menggantikan sang adik. "Siapa yang melakukan ini?" tanya Doni, karena masih pusing. Resti hanya menggelengkan kepalanya. "Mantan suaminya, Kak. Aku lupa namanya, tapi tadi dia mengaku mantan suami Kak Resti." Leo menjawab pertanyaan yang Doni lontarkan. Mendengar itu, mereka semua terkejut. Bahkan Anita yang berdiri jauh dari mereka pun ikut terkejut. "Jadi Ardan yang melakukan ini?" ujar Doni dengan menahan amarahnya. Sementara itu Leo hanya mengangguk. "Resti, tapi kamu gak apa-apa kan?" Rahayu menampak khawatir dengan putrinya itu. Pasalnya kini mantan suami Resti sudah sangat keterlaluan. "Aku gak apa-apa kok, Bu." "Ya sudah Doni, bawa Resti ke kamar saja, biarkan Resti istirahat." Dian menyuruh putranya untuk membawa Resti ke kamarnya. "Iya Mah," Doni mengangguk. Setelah itu ia membawa istrinya ke dalam kamar. Sementara untuk Haris kembali menemui tamu. "Ardan, kamu benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya kamu masih mengganggu mantan istrimu yang jelas-jelas sudah menjadi istri orang." Anita membatin. Ia cukup kesal saat tahu jika menantunya itu ternyata masih peduli terhadap mantan istrinya. Waktu berjalan begitu cepat, acara demi acara pun telah selesai. Kini Doni dan Resti sudah berada di kamar. Sebelum mereka menghabiskan waktu bersama, kini Resti tengah bermain dengan putrinya terlebih dahulu. "Sayang, udah ngantuk ya?" Resti mengusap kepala Zara lalu mengambil mainan yang dilemparkannya. "Oh, anak papa udah ngantuk ya? Sini, sama papa mau nggak?" Doni mengelurkan tangannya. Seketika Zara menerima uluran tangan ayah sambungnya itu. "Sini sama nenek saja ya, kasihan papa capek." Rahayu berniat untuk mengajak cucunya, tetapi Zara sudah terlanjur nyaman bersama dengan ayahnya. "Udah Bu, gak apa-apa kok," ujar Doni, lalu menimang Zara agar segera tertidur. Sementara itu, Resti memutuskan untuk merapikan ranjang putrinya. Untuk malam ini, Zara akan tidur di kamar neneknya, karena itu permintaan Rahayu sendiri. Hampir 30 menit, kini Zara sudah tertidur. Dengan segera Doni membawanya ke kamar. Perlahan ia membatin tubuh putrinya di ranjang. Setelah itu Doni menyelimutinya. Tak lupa ia juga mencium pipi cabi Zara. "Sudah tidur Mas?" tanya Resti. "Sudah, sekarang giliran kita yang tidur," jawab Doni. Setelah Zara mencium pipi putrinya, Doni langsung mengajak istrinya itu ke kamar. Malam ini Resti akan menghabiskan waktu bersama dengan Doni. Keduanya akan melakukan ibadah halal mereka. Resti berharap semoga Doni adalah laki-laki terbaik untuknya dan juga putrinya. Di lain tempat, pukul 9 malam Ardan baru saja pulang. Sherly yang melihat suaminya pulang, dengan segera ia menghampirinya. Sherly mengejitkan keningnya saat melihat penampilan Ardan yang berantakan, baju dan rambut acak-acakan. "Mas, kamu kenapa? Kok berantakan kayak gini? Terus, ini bibir kamu kenapa?" Sherly memberondong suaminya dengan beberapa pertanyaan. Sementara itu Ardan hanya diam dan langsung menerobos masuk ke dalam kamar. "Mas, tunggu!" Sherly beranjak mengejar suaminya yang sudah lebih dulu masuk ke dalam kamar. Setibanya di kamar, Ardan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Melihat itu, Sherly memilih untuk menunggu di luar. "Sebenarnya Mas Ardan kenapa sih? Kok tumben banget kayak gitu?" Sherly memutuskan untuk menyiapkan baju. Setelah itu, ia memilih untuk menunggu seraya duduk di atas tempat tidur. 10 menit kemudian, Ardan keluar. Lelaki itu langsung memakai baju yang telah istrinya siapkan. Usai memakai baju, Sherly kembali melempar pertanyaan untuk suaminya itu. Berharap Ardan mau berkata jujur, tanpa ada yang disembunyikan. "Mas, kamu sebenarnya kenapa?" tanya Sherly. "Aku capek, aku mau tidur." Tanpa menjawab pertanyaan dari istrinya itu, Ardan beranjak naik ke atas ranjang dan merebahkan tubuhnya di sana. Sherly menghela napas, berusaha untuk tidak terbawa emosi. "Baik, kalau sekarang kamu tidak mau jujur, tidak masalah. Tapi awas saja kalau ada yang kamu sembunyikan dariku," Sherly membatin. Setelah itu ia memutuskan untuk ikut berbaring di samping suaminya. Hari telah berganti, pagi ini Ardan dan Sherly sedang bersiap untuk pergi.
Sherly baru saja mendapat undangan dari ayahnya untuk datang ke rumah. Ardan sedikit curiga kenapa tiba-tiba ayah mertuanya meminta mereka untuk datang ke rumah. Ardan memang belum tahu jika Resti adalah anak kandung ayah mertuanya. Karena saat Resti menikah dengan Doni, Ardan datang sudah selesai ijab kabul dan ia pun menunggu di belakang tanpa memeriksa ke depan. Tumben banget papa nyuruh kita datang, ujar Ardan seraya merapikan penampilannya. Aku juga gak tahu karena gak biasanya. Sherly menjawab seraya memoles wajahnya dengan bedak. Sherly yang berniat ingin menginterogasi suaminya akhirnya gagal. Setelah siap, keduanya bergegas turun. Setibanya di bawah terlihat Hesti dan Mita sedang duduk santai di ruang tengah. Melihat penampilan Ardan dan Sherly sudah rapi seperti itu, membuat Hesti bangkit dan berjalan menghampiri mereka. Kalian mau kemana? Tanya Hesti. Ke rumah mama, Bu. Ya sudah, kami pamit ya, Bu. Sherly mencium punggung tangan ibu mertuanya. Lalu diikuti oleh Ardan. Setelah berpamitan, mereka bergegas pergi. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kini mereka tiba di tempat tujuan. Usai memarkirkan mobil, Ardan dan Sherly bergegas turun. Lalu keduanya beranjak masuk ke dalam. Setibanya di dalam, suasana cukup ramai. Tumben rame, Sherly membatin. Kini mereka melangkah masuk ke dalam. Terlihat jika Haris sedang bermain dengan Sarah. Melihat itu, Ardan cukup terkejut. Begitu juga dengan Sherly. Papa sedang... Sherly, Ardan, kalian sudah datang. Ayo masuk, kita langsung ke meja makan saja ya. Haris memotong ucapan putrinya. Setelah itu ia mengajak mereka untuk menuju meja makan. Dengan kebingungan Ardan dan Sherly mengikuti langkah Haris. Setibanya di meja makan, keduanya kembali terkejut saat melihat Resti, Doni dan Rahayu sudah menunggu di meja makan. Mereka benar-benar bingung dengan semua ini. Ini... Ayo duduk, nanti Bapak ceritakan. Haris memotong ucapan putrinya. Dengan terpaksa mereka menarik kursi untuk duduk. Mata Ardan tidak bisa lepas dari mantan istrinya yang terlihat mesra bersama dengan suaminya yang baru. Selang beberapa menit Anita datang. Wanita itu menghela napas lalu berjalan menghampiri mereka. Anita pasrah dengan apa yang akan suaminya itu katakan. Haris memang berencana untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Mah, sebenarnya ini ada apa sih? Kok mereka... Sherly menunjuk ke arah Resti, Rahayu, dan juga Doni. Nanti papa yang akan menjelaskannya, sahut Anita. Hal tersebut membuat Sherly dan Ardan semakin bingung. Oke, hari ini papa akan memperkenalkan anggota baru di keluarga dan rumah ini, ujar Haris. Sherly, Ardan, Resti adalah anak kandung papa dengan Rahayu. Kami berpisah sudah sangat lama, ungkap Haris. Seketika Sherly terkejut mendengar hal tersebut. Gak mungkin, papa pasti bohong kan? Mereka bukan keluarga kita, sahut Sherly yang memang tidak percaya dengan ucapan ayahnya. Papa gak bohong, dan satu lagi, kalau kamu bukan anak kandung papa. Papa dan mama menikah saat mamamu sudah mengandung kamu 2 bulan, ungkapnya lagi. Dan kali ini berhasil membuat jantung Sherly seperti mau copot. Bukan hanya Sherly, namun juga dengan Ardan. Anita menatap suaminya. Sejujurnya ia tidak setuju dengan rencana Haris untuk membongkar fakta itu. Sherly perlu tahu, sudah cukup kita merahasiakan semua ini, ujar Haris. Aku gak percaya, Pak. Aku anak kandung papa, dan mereka bukan keluarga kita. Kamu dasar wanita miskin tidak tahu diri. Kamu dan ibumu sama saja. Sherly bangkit dan hendak menjambak rambut panjang Resti, namun dengan cepat Doni mencegahnya. Terima saja kenyataan ini, ucap Doni, lalu menurunkan tangan kanan Sherly. Tatapan mata Sherly sangat tajam, antara terkejut dan juga tidak terima dengan kenyataan tersebut. Ardan melirik ke arah mantan istrinya itu. Jujur ia sakit hati menerima kenyataan tersebut. Masalah Sherly yang bukan anak kandung ayahnya, atau masalah Resti yang ternyata anak kandung ayah mertuanya itu tidak menjadi masalah. Namun menerima jika Resti telah menjadi istri Doni, hal tersebut membuatnya sakit hati. Satu lagi, yang perlu kamu ketahui kalau semua harta yang papa miliki telah menjadi milik Resti. Karena Resti yang berhak atas itu semua. Satu kenyataan lagi yang membuat jantung Sherly ingin copot. Kemarahan dan rasa kecewa kini telah menguasai hati Sherly. Ini tidak mungkin. Aku yang bersama papa sejak kecil. Tapi kenapa dia yang mendapatkan itu semua? Papa tidak adil. Sherly protes. Ia benar-benar tidak terima dengan keputusan ayahnya. Kamu memang benar. Tapi sejak awal memang niat papa seperti itu. Namun meski semua harta dan apa yang papa miliki telah menjadi milik Resti, papa tidak akan mengusir mamamu. Papa juga akan tetap menganggap kamu sebagai anak.
Haris memberi penjelasan. Sherly menggelengkan kepalanya. Enggak, Pak. Aku gak terima. Aku hanya anak papa. Dia hanya... Pokoknya mereka harus pergi dari rumah ini. Sherly hendak menjambak rambut panjang Resti, tetapi dengan sigap Ardan mencegahnya. Melihat itu, Sherly justru semakin marah. Ia beranggapan jika Ardan sangat mengkhawatirkan mantan istrinya itu. Kenapa kamu menghalangiku? Oh, kamu pasti takut mantan istrimu itu terluka. Iya, Sherly membentak suaminya, sementara Ardan berusaha untuk sabar. Sherly, ini bukan waktunya untuk membahas masalah tidak penting seperti itu, bentak Ardan. Kini suasananya benar-benar menjadi panas. Bahkan Zara sempat terkejut dengan pertengkaran yang terjadi. Sudah, Sherly, aku tahu kamu pasti sangat terkejut mengetahui semua ini. Aku sendiri juga sama. Tapi seperti yang ayah katakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa berharap kita bisa menjadi saudara. Ungkap Resti, rasanya ia cukup pusing mendengar mereka bertengkar. Sherly menyunggingkan senyumnya. Hei, itu maumu. Aku tidak sudi menjadi saudara kamu. Karena sampai kapanpun kita tidak akan sederajat. Kamu tetap orang miskin. Kamu dan ibumu pantas menjadi pembantu. Plak. Haris melayangkan tamparannya tepat di pipi Sherly. Seketika mereka terkejut melihat kejadian tersebut. Begitu juga dengan Anita. Bahkan ia tidak rela putrinya ditampar hanya untuk membela orang lain. Sherly memegang pipinya yang terasa panas akibat tamparan tadi. Kami semua sudah baik terhadap kamu. Tapi ini balasannya. Sekarang terserah kamu. Jika masih menganggap aku sebagai papamu, kamu harus menerima kenyataan ini. Kamu juga harus menerima mereka sebagai keluarga kita. Jika tidak, kamu bisa angkat kaki dari rumah ini. Begitu juga dengan mamamu, ungkap Haris. Mendengar itu, Sherly menggelengkan kepalanya. Jadi papa rela mengusir aku demi mereka. Sherly menatap ayahnya, berharap sang ayah mau mengerti akan dirinya. Terserah kamu bilang apa. Yang jelas pilihan ada di tangan kamu. Haris pasrah. Ia tidak peduli Sherly akan memilih yang mana. Sherly terdiam, tetapi tatapan matanya begitu tajam. Doni yang menyadari itu sedikit was-was, khawatir jika nanti Sherly mengamuk seperti tadi. Sementara itu Ardan berusaha untuk membujuk istrinya agar emosinya reda. Hari telah berganti, setelah pulang dari rumah ayahnya, Sherly lebih sering melamun dan menyendiri di kamar. Setiap Ardan tanya, istrinya hanya diam, tanpa mau merespon. Pagi ini Ardan sudah bersiap untuk pergi bekerja. Dengan sangat terpaksa, Ardan bekerja sebagai pelayan restoran. Tidak ada pekerjaan lain yang bisa Ardan andalkan selain itu. Awalnya ingin menerima tawaran dari Doni untuk bekerja sebagai OB di perusahaan miliknya. Namun seorang Ardan untuk melakukan itu menjadi pelayan saja itu karena terpaksa. Sherly, aku berangkat kerja dulu ya. Nanti kalau lapar tinggal keluar saja. Ardan berpamitan, sementara Sherly hanya diam. Setelah itu Ardan memutuskan untuk segera keluar dari kamar. Setibanya di bawah, terlihat ibu serta kakaknya dan yang lain sedang menyantap sarapan pagi bersama. Ardan berjalan menghampiri mereka dan ikut bergabung. Hesti dan kedua kakaknya sudah tahu tentang siapa Sherly dan juga Resti. Mereka pun tak kalah terkejutnya. Terus sekarang apa yang akan kalian lakukan? Tanya Hesti. Andai tahu jika Resti anak orang kaya, mungkin ia tidak akan membenci dan memusuhi menantunya itu. Ardan gak tahu, Bu. Dari semalam, Sherly hanya diam dan melamun. Tiap ditanya, gak mau jawab. Jawab Ardan. Mendengar itu, Hesti dan kedua kakaknya hanya menghela napas. Sekarang Sherly lagi ngapain? Tanya Mita. Ia cukup penasaran dengan adik iparnya itu, yang mereka pikir anak orang berada tapi justru sama dengan mereka. Biasa lagi melamun, jawab Ardan. Setelah itu, ia memutuskan untuk menghabiskan sarapannya terlebih dahulu, agar tidak terlambat datang ke tempat kerja. Selepas sarapan, Ardan bergegas pergi ke tempat kerja. Berhubung mobil kini tinggal satu, Ardan memutuskan untuk naik motor miliknya yang dibeli setelah menikah dulu. Kini Ardan sudah dalam perjalanan menuju tempat kerjanya. Sementara itu, Mita sedang bersiap untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Saat hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Sherly keluar dengan penampilan yang sudah rapi dan sangat berbeda. Mita yang melihatnya sampai tercengang melihat penampilan baru adik iparnya itu. Sherly, kamu mau kemana? Tanya Mita. Cari kesenangan. Setelah menjawab, Sherly beranjak pergi. Dari kejauhan terlihat sebuah mobil membawa Sherly pergi. Entah kemana wanita itu akan pergi. Sementara Mita sempat menaruh curiga. Khawatir jika adik iparnya itu mulai melakukan sesuatu yang di luar batasan. Sherly kemana, Mit? Tanya Hesti yang sempat melihat menantunya itu keluar dari rumah dengan penampilan rapi dan juga berbeda dari biasanya. Nggak tahu, Bu. Pas Mita tanya, jawabannya nyari kesenangan. Jawab Mita.
Mendengar itu, Hesti terdiam. Mungkinkah menantu kesayangannya itu nakal? Ya udah Bu, Mita pergi sekarang. Setelah berpamitan, Mita beranjak masuk ke dalam mobil. Perlahan mobil melaju meninggalkan halaman rumah. Seminggu telah berlalu, seminggu sudah Resti dan Doni resmi menikah. Kini Doni akan mulai bekerja, sementara Resti mau tidak mau harus di rumah mengurus Zara. Doni melarang istrinya untuk bekerja, karena itu bukan sebagian dari kewajibannya. Aku berangkat sekarang ya. Doni mencium kening istrinya dan juga Zara yang kini telah menjadi putrinya. Walaupun Zara bukan darah dagingnya, tetapi Doni sangat menyayanginya seperti putrinya sendiri. Nggak sarapan dulu? Tanya Resti. Nanti saja di kantor. Ya sudah, pergi dulu ya. Doni berpamitan, setelah itu Resti akan mengantar suaminya sampai di teras depan. Setelah mobil suaminya hilang dari pandangan mata, Resti memutuskan untuk masuk ke dalam. Di dalam terlihat jika Anita sudah bersiap untuk pergi. Sejujurnya wanita itu sangat tidak setuju dengan keputusan suaminya. Namun demi masih bisa menikmati harta Haris, dengan terpaksa Anita menyetujui semua yang Haris katakan. Pagi ini Anita berencana untuk mengunjungi putrinya, karena sudah seminggu ini Sherly tidak ada kabar. Mau kemana dia? Tanya Rahayu saat melihat Anita pergi. Gak tahu, ke rumah Sherly mungkin. Jawab Resti. Setelah itu ia mengajak putrinya untuk bermain di ruangan yang sengaja Haris siapkan. Di lain tempat saat ini Ardan dan keluarga sedang menyantap sarapan bersama. Tiba-tiba saja Sherly turun dengan penampilan rapi. Melihat istrinya turun, Ardan bergegas menghampirinya. Kamu mau kemana? Tanya Ardan. Jujur ia risih melihat penampilan istrinya yang terlalu seksi itu. Cari kesenjangan, bosan di rumah terus. Jawab Sherly. Setelah itu ia beranjak meninggalkan suaminya yang masih berdiri mematung. Menyadari istrinya sudah tidak ada, Ardan bergegas mengejarnya ke depan. Mobil siapa itu? Kenapa Sherly masuk ke dalam mobil itu? Ardan bergumam seraya berjalan menuju pintu gerbang. Ia berniat untuk mengejar mobil yang membawa istrinya, tetapi mobil sudah melaju sangat kencang. Aku seperti tidak asing dengan mobil itu, tapi punya siapa? Ardan mengumpat dalam hati, kesal yang ia rasakan. Istrinya benar-benar sudah berubah. Sherly yang sekarang bukan Sherly yang dulu. Selang beberapa menit, sebuah mobil datang dan berhenti tepat di hadapan Ardan. Laki itu menyipit mata saat tahu siapa yang datang. Sepasang suami istri turun dari mobil tersebut. Mereka adalah mertua Rena, kakaknya. Pagi, apa Rena ada? Tanya Mira, ibu mertua Rena. Ada, silakan masuk. Ardan mengajak mereka untuk masuk ke dalam. Setibanya di dalam, mereka menunggu di ruang tamu, sementara Ardan memanggil kakaknya. Tidak butuh waktu lama, Rena keluar tentunya bersama dengan Hesti. Ibunya setelah saling sapa dan berjabat tangan, kini mereka sudah sama-sama duduk. Begini, kedatangan kami ke sini untuk memberitahu kalau Dion sudah memutuskan untuk menceraikan Rena. Ucap Mira tanpa basa-basi. Mendengar itu, baik Rena dan yang lain cukup terkejut. Apa? Mas Dion menceraikan aku? Ini tidak mungkin. Lalu, bagaimana dengan Karen? Rena tidak percaya dengan ucapan mertuanya yang mengatakan jika Dion telah mengajukan perceraian. Karen akan ikut dengan Dion. Saat ini mereka sedang liburan di villa. Kamu tidak perlu sedih. Bukankah selama ini kamu mengabaikan Karen? Sahut Mita. Satu lagi, setelah perceraian kalian selesai, saya harap kamu mau mengembalikan uang yang pernah kamu pinjam. Awalnya saya yakin jika kamu membutuhkan uang itu untuk biaya Karen. Tapi ternyata tidak. Kamu menggunakan uang itu untuk kesenanganmu sendiri. Itu sebabnya kamu harus mengembalikan uang itu. Ungkap Mira. Detik itu juga Rena membulatkan matanya. Bagaimana aku bisa mengembalikan uang itu? Karena jumlahnya tidak sedikit. Bersambung. Ceritanya panjang banget Kak, sampai di sini dulu ya. Jika pendengar setia Aratamu masih ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Nisa ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.